Halo sahabat semua, bagi Anda yang mau menikah, ya, persiapkan diri Anda, ya. Usianya harus betul-betul 19 tahun ke atas. Sebelum 19 tahun tidak akan bisa menikah, ya, secara resmi di kantor urusan agama. Tapi bisa pula harus ada izin dari dispensasi dari pengadilan agama. Ya, tapi kalau bisa, ya, usia nikah itu harus 19 tahun lah, supaya kita mendapat kebahagiaan, ya, kebahagiaan dalam rumah tangga, kebahagiaan pula nanti, ya, selama mengalami kehidupan, sampai mudah-mudahan kita kelak di akhirat pun kita punya kematangan, ya, kemudian punya kebahagiaan pula. Sahabat semua, ya, kita dilahirkan, tahap-tahap manusia itu dilahirkan, ya, dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia. Saja kita itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kekurangan dan kelebihan, ya. Tapi agak masalah, ya, ketika kita menikah pun kita menyatukan dua insan yang berbeda, dua kebiasaan yang berbeda pula, gitu, ya. Tapi yang pasti, ya, setiap pemerintah ini mempunyai keinginan kuat untuk mensejahterakan rakyatnya, untuk mencapai kebahagiaan dalam rumah tangganya, sehingga pernikahan diatur harus usia 19 tahun ke atas. Tentunya tapi ini tiap negara berbeda-beda, ya. Di Pakistan, Malaysia, Singapura, dan sebagainya, batas-batas pernikahan itu berbeda-beda. Dan menurut BKKBN, menurut undang-undang perkawinan, menurut hak asasi manusia, undang-undang anak juga berbeda. Menurut BKKBN, usia siap nikah itu 20 sampai 25 tahun, ya. Kemudian usia ada undang-undang perkawinan 19 tahun. Ataupun di Pakistan misalnya 17 tahun. Nah, dan di negara lain itu ketika belum mencapai usia segitu kemudian menikah, ada hukumannya, ya. Kalau kita, undang-undang perkawinan kita mempunyai kritik, ya, terhadap undang-undang kita ini memang belum sejauh itu, gitu kan. Ada sanksi hukumnya, tetapi ini lagi digodok, ya, mudah-mudahan undang-undang kita lebih bagus lagi, dan adanya sebuah efek, ya, efek jerah untuk kemajuan bangsa dan negara. Sahabat semua, ya, ketika kita membahas remaja, kita harus paham juga bahwa remaja itu mempunyai 3 tingkatan. Ada remaja awal, remaja madya, dan remaja akhir. Ya, meskipun ini setiap pakar juga berbeda-beda dari segi usianya, ya, beda-beda sedikit lah. Yang pasti antara 11 tahun sampai 20 tahun. Tentu ini mempunyai problematika tersendiri pula tentang about remaja, ya. Kemudian usia nikah itu tidak kita bisa berarti usia fisik saja, ya, tapi di sisi psikologi pun juga sama, ya. Psikologi pun harus sama, ya, karena usia fisik tidak jauh dengan usia psikologis. Terkadang fisiknya bagus, sudah tinggi besar, tetapi dia belum siap secara mental, ya, melakukan pernikahan, sehingga fisik saja tidak menjamin, ya, sahabat. Jadi dalam perkawinan yang dilihat itu bukan di usia fisik saja, tapi usia psikologi juga, ya. Dia psikologinya siap apa enggak dia dengan perkawinan, karena ya dalam perkawinan itu bukan hanya kita hanya
bisa siap secara physically, tetapi secara mental pun kita harus siap. Ya, jadi remaja itu memang sudah siap dibuahi, dia bisa hamil ya. Tapi untuk nikah belum tentu dia siap karena menyatukan dua jiwa, dua orang yang berbeda-beda ya secara tabiat, karakter dan lain sebagainya. Jadi secara psikologis itu bagus untuk menikah kalau dia secara emosi sudah bagus ya, kemudian kemampuan komunikasinya juga sudah bagus ya, kemudian empati ya, empati tentu penting ya untuk karena memahami pasangan, karena dia punya pasangan terus bisa memahami, menahan emosi, kemudian berani bisa komunikasi. Selain juga dia mampu secara seksualitas ya, kemudian dia juga sudah matang secara bagus, siap secara finansial ya. Jadi memang betul sih remaja itu menikah itu sudah dikasih rezeki oleh Allah, tetapi ya harus ada persiapan secara finansial. Baik sahabat, jadi itu ya, jadi nikah itu harus siap ya ketika dia bisa mengambil tanggung jawab karena dia sudah dewasa ya. Ya, orang yang dewasa dia bisa mengambil tanggung jawab ya. Jadi dalam penelitian kepada beberapa di lingkungan di Indonesia ya, kenapa dia menikah itu 25 bagi 26 ya bagi laki-laki, dan perempuan itu 24. Jadi kesiapan itu yang dia merasa siap ya. Laki-laki itu banyak mengatakan baru 26 tahun dia siap secara fisik dan mental, dan perempuan 24 tahun. Ya, tentu kebanyakan di di daerah-daerah yang sudah sedikit terbuka ya, maju seperti perkotaan dan sebagainya. Seperti ya sebutkan sih penelitiannya di mana, tapi ada peneliti yang meneliti bahwa kesiapan laki-laki itu 26, perempuan 24 ya. Jadi kemudian alasan pula kenapa laki-laki belum menikah, alasan finansial ya. Jadi alasannya itu keuangan. Kemudian perempuan juga belum siap secara emosional ya, alasan belum menikah itu. Kalau usia 24 dia sudah siap ya, dan begitu. Jadi usia kurang 20 itu sangat rentan sekali ya, karena penelitian juga sekarang perceraian banyak terjadi di usia pernikahannya belum menginjak 20 tahun ya. Mungkin secara kasat omongan yang enggak ini dia masih anak-anak tapi dia punya anak gitulah, jadi agak ngeri gitulah gitu ya, belum siap. Karena kalau kita belum bisa dewasa, belum bisa membahagiakan diri kita sendiri ya, kita gak mungkin bisa membahagiakan orang lain gitu. Jadi begitu ya, ternyata usia itu sangat mempengaruhi terhadap perkawinan yang bahagia ya. Kemudian perbedaan usia juga laki perempuan ya, ada rentang waktu ya 5 tahun, karena perempuan itu pubertasnya itu lebih cepat daripada laki-laki ya. Itu psikologi. Meskipun secara agama ya no problem ya, sebenarnya ada suka sama suka ya, itu jadi berbeda pandangan, tidak masalah lah. Jadi ya kita untuk menghindari stunting juga ya, pernikahan stunting itu kita harus sekarang siapkan pernikahan itu harus siap gizinya ya, harus menikah itu bukan persiapan secara mental aja, fisiknya juga lewat gizi yang bagus ya, supaya kita menikah itu lebih tenang, lebih siap, lebih kuat menahan semua tantangan dalam pernikahan. Terima kasih sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.